Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Tapi ingat tidak resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Tema kali ini adalah tentang kamu saat ini ya. Kita akan lihat seperti apa. Tentang kamu saat ini, saat kamu melihat readingan ini ya. Kalau nggak resonate ya berarti ini bukan energi kamu atau pesannya bukan buat kamu. Capricorn ya, tentang kamu saat ini. Oke, di sini ada Three of Pentacles. Mungkin ada beberapa yang membangun usaha, bisnis, kerjasama, ya. Tapi di sini aku ngeliat kayak, oke, yes. Terlalu banyak hal yang kamu persiapkan di sini mungkin. Jadi kamu merasa kayak tertekan, merasa kelelahan seperti itu ya, secara fisik maupun secara mental. Di sini ya, kalau ada kaitannya dengan pekerjaan, itu kamu kayak lagi sedang membangun usaha bisnis sendiri. Kamu lagi ingin memperluas ya pekerjaan atau usaha yang kamu bangun gitu. Tapi di sini kayak kamu ada tekanan. Ya, bisa juga ini tentang skill, kamu mungkin kayak belajar untuk lebih pintar lagi ya di bidang pekerjaan yang kamu kerjakan, tapi ada kayak merasa sulit gitu ya, atau merasa ya kayak merasa sulit ya, ada kesulitan di situ gitu ya. Entah ini kesulitannya ini bisa secara mental atau bisa secara perasaan atau mungkin secara pikiran ya. Maksudnya pikiran nih ya, mungkin kamu terlalu banyak berpikir atau mungkin kamu belajar kok nggak bisa kok nggak nyambung. Nah istilahnya kayak gitu. Nah ini kayak bikin kamu tuh kadang-kadang kayak tertekan sendiri gitu ya, atau stres gitu ya, sehingga ini bikin tubuh kamu juga kayak capek, lelah gitu ya. Karena di sini ada sesuatu yang ingin kamu perluas gitu ya. Kalau dari segi ibaratnya tuh kalau kamu ilmu belajar sekolah itu tuh kayak wawasan kamu ingin kamu perluas. Nah istilahnya kayak gitu, pelajaran kamu ingin kamu perluas wawasannya gitu ya, seperti itu. Tapi ini bedanya di sini adalah tentang pekerjaan, di pekerjaan. Jadi kamu tuh kayak pengen sekali lebih pinter lagi lah gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Tapi ada beberapa orang di sini yang aku melihat tuh kayak ada kaitannya dengan masa lalu ya. Nggak semua, beberapa aja. Kamu kayak berusaha untuk belajar melepaskan masa lalu gitu. Kamu masih membawa beban berat di sini karena ada ini Empress di sini. Ini tentang pertumbuhan diri, pertumbuhan pribadi kamu, secara personalnya kamu menjadi diri kamu yang lebih dewasa ya, memaksa kamu untuk memeluk ya, atau menjadi ibu untuk diri kamu sendiri, kayak merawat diri ya. Ini juga pertumbuhan ya, perkembangan diri gitu ya, merawat diri, menyembuhkan diri sendiri, menjaga diri sendiri kayak gitu ya, merawat ya, seperti itu. Di sini Three of Pentacles ini belajar, kamu belajar, dan Three of Wands ini belajar melepaskan, kayak kamu berusaha untuk melepaskan masa lalu dan bertumbuh dari situ gitu loh. Di sini kamu belajar melepaskan itu karena ada Ten of Wands. Ini ada kaitannya beban dengan masa lalu. Ini kayak terasa berat gitu. Mungkin hidup yang kamu jalani saat ini kamu rasanya kayak berat gitu. Tapi beratnya itu karena faktor ini ya, masih membawa beban dari masa lalu ini. Gitu yang harusnya kamu lepaskan, tapi mungkin masih butuh kamu proses seperti itu. Ya. Tapi ini akan membawa kamu ke arah yang jauh lebih baik, karena di sini tentang pertumbuhan diri kamu ya. Kamu jauh lebih dewasa ya, kamu juga jauh lebih bijaksana. Kamu tahu bagaimana merawat diri kamu, menghargai diri kamu kayak gitu, seperti itu. Oke. Ya, dan
Untuk beberapa orang, gak semua, mungkin seperti yang aku bilang tadi juga ya, ini mungkin tentang membangun usaha bisnis ya. Tapi kamu kayak ada kesulitan, kalaupun tidak kesulitan ya ada sisi kayak gini, kamu kan sudah melakukan upaya di sini, bahkan di sini mungkin kamu kolaborasi dengan orang lain atau kerja sama dengan orang lain gitu ya, untuk bisa bertumbuh gitu ya di usaha bisnis yang sedang kamu kerjakan atau kamu kembangkan gitu. Tapi di sini mengalami kendala, disinilah yang kamu ngerasa kayak tertekan gitu, udah lelah, udah capek, karena apa yang kamu kerjakan ini seolah-olah tuh kayak nggak ada hasil gitu loh. Harus sampai kapan aku seperti ini gitu, ada rasa tertekan di situ gitu, kelelahan di situ. Terutamanya kamu yang bekerja melalui sosial media di sini, entah kamu itu jualan online, bisnis online, atau mungkin kamu konten kreator, apapun di sini ya. Yang jelas ini kalau ada kaitannya sosial media gitu, karena hasil yang kamu dapat itu kayak gak sepadan dengan tenaga yang kamu keluarkan istilahnya gitu. Makanya kayak ada rasa lelah, capek, merasa tertekan gitu, karena hasil uang yang kamu dapat itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan gitu atau ekspektasikan gitu. Tapi sebenarnya bukan gak ada hasil di sini, karena ada kaitannya dengan pertumbuhan diri di sini. Kamu itu bertumbuh pelan-pelan gitu. Ya, mungkin saat ini kamu belum bisa melihat, tapi nanti kamu akan bisa melihat hasilnya. Pelan-pelan di sini, karena di sini juga ada Three of Pentacles. Nikmati prosesnya. Ya, jangan terburu-buru untuk harus sukses enggak. Pelan di sini ya. Seperti itu. Bukan gak ada hasil gitu. Kerja keras kamu akan ada hasil di sini. Ya. Akan ada hasil, tapi memang gak mudah. Kamu untuk mencapai puncak itu gak mudah gitu. Lihat ya, ini kayak orang yang Ten of Wands ini seseorang yang kayak membawa banyak katakanlah ini kayu ya atau tongkat gitu. Dia jalan ke arah bukit atau gunung gitu ya, ke atas gitu. Seperti itu ya, dan tertatih-tatih gitu. Jadi kan perjuangan banget ini, karena mungkin apa yang kamu kerjakan ini juga ada kaitannya untuk beberapa orang memikul tanggung jawab gitu ya, memikul tanggung jawab besar gitu ya, nggak kecil gitu. Mungkin nanti next ke depannya apa yang kamu kerjakan ini bakal meluas gitu, bukan di lingkungan yang sempit tapi kayak luas gitu. Jadi tanggung jawabnya besar gitu. Makanya pelan-pelan di sini kamu bertumbuh gitu. Oke. Dan aku ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin kamu ada ada keinginan ya, bisa ini ada keinginan yang dimana kamu ingin keluar negeri di sini, keluar negeri atau keluar pulau di sini, gitu, untuk suatu pekerjaan. Tapi entah kenapa di sini aku ngerasa kok ada sisi kamu yang kayak ngerasa berat ya. Beratnya di sini bisa mungkin kamu nggak tega ninggalin seseorang. Seseorang ini bisa dalam konteks keluarga, entah ibu, ayah gitu ya, apapun itu di sini, karena kamu juga ada tanggung jawab di situ gitu ya, seperti itu. Tapi kamu di sini kayak ngebayangin gitu ya, oke, kayaknya kalau aku kerja di sana aku bisa membuktikan diriku bahwa aku bisa sukses. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan juga skill aku juga kayaknya bisa digunain gitu loh. Istilahnya tuh kayak gitu, kemampuan kamu, apa yang kamu punya itu bisa digunain atau dipakai gitu. Karena kalau di tempat kamu saat ini mungkin kamu ngerasa skill yang kamu punya itu nggak bisa dipakai, nah katakanlah seperti itu ya. Jadi di sini kamu kayak ada keinginan untuk pergi gitu ya, merantau, keluar pulau, keluar negara kayak gitu ya. Tapi bisa juga faktor ada faktor beratnya ini mungkin modal dari segi uang bisa juga ya, yang sepertinya kamu mungkin nggak sanggup untuk membayar, bisa apapun itu. Tapi bisa juga yang seperti yang bilang tadi, kamu ada sesuatu yang kayaknya membebani diri kamu gitu loh, bisa nggak tega ninggalin. Kalau contohnya nih, kamu punya ibu
ya. Kamu nggak bisa, tapi kamu tahu di sini kalau kamu di tempat kamu nggak akan bisa berkembang gitu loh ya, terutama dari sisi finansial juga nggak akan berkembang bagus gitu. Ada keinginan kamu untuk ke negeri seberang, nah istilahnya tuh seperti itu ya. Di sisi lain di sini ada tanggung jawab. Di sisi lain kamu butuh uang ya, atau kamu ingin sukses. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, di sini aku dapat angka 3 ya. 33. Mungkin ini pesan buat kamu ya, 33. Ini tentang kreativitas. Ya, kreativitas kamu bisa digunakan ya untuk pekerjaan kamu, atau ini juga bisa menandakan perkembangan atau kemajuan di sesuatu yang sedang kamu kerjakan ya. Untuk beberapa orang kemajuan ya, ada kemajuan. Kemudian juga kamu bisa cari sendiri ya. Nah, kamu dapat angka 33 ya, angel number 33 gitu. Atau untuk beberapa orang di sini ada kaitannya dengan usia kamu ya. Usia kamu mungkin 33 di sini. Kemudian di sini ada komunikasi clear ya. Ini komunikasi yang jelas, membutuhkan komunikasi. Komunikasikan ya apa yang ingin kamu komunikasikan. Dan di sini ada tegas. Kamu harus tegas ya. Berani mengambil keputusan di sini. Berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kata hati kamu atau keinginan kamu. Ya, tegas terhadap keputusan kamu. Jadi kamu itu harus punya prinsip gitu loh ya. Kalau kamu udah mengambil keputusan ini ya udah ini gitu ya. Kemudian di sini ya dengarkan intuisi kamu ya kan. Ini lebih mendengarkan kata hati atau intuisi gitu ya, berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kamu. Dan oke. Aku melihat ini ada kaitannya dengan komunikasi untuk beberapa orang ya. Kamu harus bicara dengan tegas. Kalau di pekerjaan ya, ada kaitannya dengan pekerjaan. Contoh nih, kamu ingin kenaikan gaji, kamu ingin dipromosiin ya. Komunikasikan yang jelas dan tegas di sini. Oke, aku ingin ini gitu. Atau kamu ya ingin kenaikan gaji, kamu bilang dengan tegas kamu ingin naik gaji. Nah, istilahnya kayak gitu. Ya. Seperti itu. Apapun itu di sini yang aku lihat kamu harus mengkomunikasikan sesuatu yang memang harus kamu bicarakan ya. Dan jujur, terbuka, tegas dengan setiap keputusan atau pilihan kamu di sini. Karena di sisi lain aku melihat di sini ada kaitannya dengan relationship ya, hubungan. Mungkin kamu lagi diam dengan seseorang. Entah kenapa aku tadi kayak ngerasa ada kaitannya dengan hubungan yang digantung. Ya, situasinya kalian saling menunggu, nggak ada yang mau komunikasi, hubungan nggak jelas, putus enggak. Bersama juga enggak, saling menunggu, saling diam. Nah, disinilah kamu merasa tertekan, merasa berat di sini dengan hubungan ini atau dengan koneksi ini kalau caranya seperti ini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini ada pesan buat kamu harus tegas, buat keputusan yang tegas dan jelas. Di sini komunikasikan apa maunya kamu, apa inginnya kamu gitu. Oke, dan dengarkan intuisi kamu. Ya, kenapa harus mendengarkan intuisi gini? Misalkan nih ya, kalau kamu, kalau misalkan nih,
kamu menghubungi seseorang, kamu ingin bicara sama seseorang, kemudian misalkan ya, aku contohkan gini, kamu ingin bertoleransi untuk bisa baikan lagi sama dia misalkan ya. Nah, dia juga mau balikan sama kamu. Nah, di sini intuisi kamu itu, kamu harus mendengarkan itu. Kenapa? Kamu harus lihat dia, apakah dia ini dengan kamu itu serius atau enggak, apa yang dikatakan itu jujur, tulus atau bohong. Ya, istilahnya tuh kayak gitu loh. Ya, jadi kamu juga harus mendengarkan intuisi kamu untuk kamu membuat keputusan di sini gitu, dan tegas terhadap keputusan yang kamu ambil gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.